anak kelas 2, apa kabar hari ini? Semua sehat ya? Puji Tuhan ya. Miss harapkan hari ini anak kelas 2 tetap semangat untuk belajar. Oke? Nah, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anak sudah siap bukunya? Sudah ya? Oke. Nah, anak-anak buka di halaman 66. Nah, kita akan belajar tentang makanan dan minuman yang bergizi. Nah, anak-anak, apakah anak-anak sudah tahu makanan apa yang bergizi dan minuman apa yang bergizi? Ada yang sudah tahu atau ada yang belum? Mungkin sudah ada yang tahu ya, Miss nggak tahu jawabannya apa, tapi pasti ada yang sudah tahu atau mungkin belum tahu. Nah, sekarang kita akan belajar ya. Nah, anak-anak semua fokus di buku untuk kita baca bersama ya. Oke. Nah, di sini ada sebuah gambar tentang kantin menjual makanan sehat. Nah, anak-anak, kebetulan anak-anak sekarang kan belajar di rumah ya. Jadi anak-anak tidak belajar di sekolah, jadi anak-anak makanannya ya makan di rumah ya, mungkin dimasakin oleh ibu atau ayahnya ya, dan mungkin dijamin pasti sehat ya karena orang tua sendiri yang masak ya. Nah, ini ada cerita tentang di kantin sekolah ya. Nah, kantin adalah tempat untuk bersantap ketika beristirahat di sekolah. Nah, di kantin dijual berbagai macam makanan. Makanan yang dijual terjaga kebersihannya. Saat di kantin, pesanlah makanan yang sehat. Makanan sehat adalah makanan yang bergizi. Ya, makanan bergizi menambah daya tahan tubuh. Makanan bergizi tersusun dalam menu makanan seperti nasi, lauk pauk, sayur serta buah ya. Nah, di kantin sekolah biasanya tersedia makanan ya, makanan untuk ya anak-anak ya, anak-anak sekolah yang tidak membawa bekal, mereka akan membeli di kantin sekolah. Nah, di sini di dalam cerita ada lauknya ya, lauk pauk, sayur serta buah ya. Nah, anak-anak, apakah di rumah anak-anak suka makan sayur? Ada yang suka, ada yang enggak ya, Miss tahu ya. Ada yang enggak suka sayur, ada yang suka ya. Waktu di sekolah ya seperti biasa waktu itu Miss tahu siapa yang enggak suka sayur ya. Nah, anak-anak, sayur itu perlu ya. Jadi kalau anak-anak tidak suka makan sayur itu nanti badannya itu kurang sehat ya, tidak ada gizinya. Nah, sayur itu sumber gizi ya. Dan apalagi buah ya, buah itu pasti semua suka buah ya, karena manis rasanya ya, nggak ada buah yang pahit ya. Jadi semua pasti suka buah ya. Nah, buah juga itu penting ya untuk untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi anak-anak harus makan sayur, makan buah, apalagi lauk pauk. Lauk pauk itu ya ikan, daging. Nah, anak-anak harus mengkonsumsinya ya setiap hari ya, supaya tubuh kita sehat ya, tidak gampang terserang penyakit ya. Apalagi sekarang saat-saat ini lagi virus ya, virus COVID. Jadi kita harus menjaga tubuh kita agar tetap sehat ya, supaya imun tubuh kita tetap terjaga ya. Hindari makan makanan yang tidak bergizi. Makanan ringan seperti keripik dan kerupuk tidak bergizi ya. Jadi ya kebanyakan anak-anak sekarang itu suka yang camilan-camilan seperti keripik, kerupuk ya. Itu dihindari ya, karena tidak bergizi ya. Jadi jangan sering makan yang seperti itu ya, apalagi ciki-ciki ya. Di warung itu banyak makanan-makanan ringan ya anak-anak yang tidak bergizi ya. Jadi hindari ya makanan-makanan ringan di warung-warung ya. Kebanyakan anak-anak suka banyak makanan ringan ya di rumah ya. Orang tua sering
menyimpan stoknya di kulkas ya, makanan-makanan ringan seperti itu tidak baik buat kesehatan ya. Jadi harus dihindari ya. Oke. Nah, makanan ringan itu kenapa tidak bergizi? Karena banyak mengandung bahan penyedap ya. Kenapa? Karena supaya itu yang membuat orang suka ya, penyedap itu ya, sedap untuk dimakan ya, rasanya sedap di mulut tetapi tidak bergizi. Permen dan minuman ringan juga tidak bergizi ya. Nah, anak-anak masih suka makan permen ya. Permen itu juga tidak baik ya buat kesehatan karena terlalu manis ya anak-anak. Permen dan minuman ringan mengandung zat pewarna dan pemanis buatan ya. Jadi anak-anak jangan ya keseringan makan permen ya. Permen dan minuman-minuman ringan ya, seperti ale-ale, teh gelas, bahkan minuman-minuman botol itu ya, itu mengandung pengawet ya, pengawet dan zat pewarna, pemanis buatan itu semua ya. Jadi anak-anak lebih banyak minum air putih ya, lebih bagus ya untuk kesehatan, atau susu ya, mungkin itu buat kesehatan ya, atau jus ya, itu buat beli buah terus dibuat jus ya, itu mungkin masih ada nilai gizinya. Pilihlah puding dan jus buah atau susu sebagai gantinya ya. Tadi ini sudah jelaskan, lebih baik anak-anak lebih sering buat jus, minum jus atau susu ya. Di rumah kan kalau ada buah ya dibuat jus ya, atau susu ya, itu lebih bagus buat kesehatan. Nah, anak-anak, inilah ya makanan yang bergizi dan minuman yang bergizi ya. Jadi sampai di sini anak-anak sudah mengerti? Sudah ya. Nah, sekarang ada soal ya. Ada soal di bawahnya, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Nah, tadi Sumi sudah jelaskan ya, dan sudah ada di buku ya, makanan sehat apa. Nah, dan yang kedua, apakah contoh makanan bergizi? Yang ketiga, mengapa makanan ringan harus dihindari? Ya, Mi sudah jelaskan apa yang terkandung dalam permen dan minuman ringan. Dan yang kelima, apa makanan serta minuman pengganti permen dan minuman ringan. Nah, anak-anak jawab sesuai dengan tadi teks yang kita sudah baca. Nah, di sini ada lagi soal ya. Lengkapilah kalimat berikut dengan tepat. Nah, ada pertanyaan contoh, kantin merupakan tempat ya. Kantin itu merupakan tempat apa? Makanan sehat adalah titik-titik. Nah, anak-anak menjawab sesuai dengan teks tadi yang sudah kita baca. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman 70. Nah, 70 ini kita akan melihat ada poster-poster tentang kesehatan. Nah, anak-anak amati bukunya ya, gambarnya. Nah, di sini ada gambar jagalah kesehatan gigimu ya, gambar yang pertama, dan gambar yang kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak pernah ketemu ada poster-poster seperti ini ya di tempat-tempat umum ya, itu biasa dipasang ya. Yang lebih sering itu buanglah sampah pada tempatnya, yaitu ini adalah sebuah poster-poster kesehatan ya. Nah, anak-anak, ada pertanyaan di bawah poster apakah itu? Nah, untuk apakah poster tersebut? Di manakah poster-poster itu dapat ditemui? Apa yang kamu lakukan bila melihat poster semacam itu? Tuliskan pengamatanmu pada tempat berikut. Nah, anak-anak, kalau anak-anak pernah ketemu, pernah lihat poster-poster ini ya, anak-anak menjawabnya di mana ya? Anak-anak melihat poster seperti ini. Nah,
Di halaman 71 di sini ada poster kesehatan juga ya. Nah, ini tadi yang Miss sudah kasih tahu bahwa buanglah sampah pada tempatnya itu sering kita temui ya. Nah, sekarang kita baca bersama dulu ya. Oke. Buanglah sampah pada tempatnya. Itulah kalimat pada poster di samping. Poster dipakai untuk alat mengajak untuk memberi pesan agar lingkungan bersih dan bebas penyakit. Nah, jadi kegunaan dari poster ini anak-anak agar orang yang membaca poster ini mereka selalu menjaga kebersihan ya, agar sampahnya tidak buang sembarangan ya. Nah, seperti waktu anak-anak masih di sekolah ya, Miss sering ajarkan kepada anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya ya. Jadi anak-anak tidak sembarang membuang sampah ya, supaya tetap terjaga lingkungan yang bersih ya. Nah, anak-anak di rumah, apakah anak-anak menerapkan ini ya, buang sampah pada tempatnya, atau habis makan makanan ringan atau buang-buang plastiknya ya ke lantai ya, karena di rumah nggak ada misnya ya? Apakah anak-anak masih seperti itu atau sudah terbiasa membuang sampah pada tempatnya? Ya, Miss harapkan ya anak-anak di rumah tetap menjaga kebersihan rumah ya. Oke, hendaknya kita ikuti bersama pesan gambar pada poster. Di sekolah kita harus tunjukkan sikap bersatu menjaga kebersihan, persatuan untuk kepentingan hidup bersama ya. Jadi kita harus saling menjaga kebersihan di sekolah ya, di rumah ya. Ya, karena sekarang anak-anak tidak ke sekolah, jadi anak-anak terus terapkan untuk menjaga kebersihan di rumah ya. Oke, sampai di sini saja pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Kalau ada yang anak-anak belum mengerti, nanti anak-anak bisa tanya ke Miss ya. Oke, sampai di sini aja pelajaran bahasa Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, shalom.